Oke guys, kita udah sampai. Let's go, cepet. Jadi kita udah di tempatnya nih. Semoga nggak dimarahin ya. Hai guys, jadi kita hari ini tadi habis photoshoot sama nih teman aku sekarang nih dia, Jeremy. Belum selesai sih sebenarnya. Kita Ada part 2, ada part 2 lagi nih ke tempat yang berbeda. Sorry telat. It was at this moment that he knew he fucked up. Oh, santai bro, santai. Biar nungguin videografer dulu. Setting up ya? Setting up dulu. Jadi ini kita habis foto di mana aja? Di UWA, University of Western Australia. Oke, kalau kalian The best ini, in Perth. Kalau kalian mau awas tangga. Jadi kalian mau foto. Kalau kalian mau foto ya, kalian cari Perth UWA. Semua fotografer pergi ke situ. Ini udah kayak perkumpulan fotografer Perth guys. Setiap hari ada aja. Ini aja weekend ini ada wedding. Jadi di sini tuh udah kayak ya, kalau mau ketemu fotografer dari yang level kayak kita nih sampai yang dewa ya, semua orang kenal bisa gitu. temuin di sini lah. Halo guys, jadi kita udah sampai di tempat kedua. Ini nama tempatnya Kings Park. Banyak orang foto di sini karena tempatnya strategis dan semua apa ya, kayak semua elemen gitu ada. Kayak misalnya kita mau cari kayak elemen kayak lebih ke garden gitu, di sini dapat banget. Terus kayak kalau misalnya ntar kayak mau lebih ke city view, ntar kita di sana ada juga kayak city view. Jadi kayak kita di atas gunung, terus depannya itu laut, sungai. Kalau gitu kita lihat aja ya gimana fotonya. Bye. Oke, jadi sekarang kita cari spot lain lagi. Jadi biasa gini guys, kok sambil foto kita harus lihat lightnya yang mana yang bagus, terus di mana tempat yang bagus, sama sekalian lihat momen-momen ini. Kayak misalnya kayak gini nih di depan nih, coba lihat di depan. Nah guys, tadi kan momen dia kayak pegangan tangan gitu sama mamanya sama anaknya. Jadi kok bisa sebagai fotografer kita harus sigap juga apa yang kita lihat. Jadi try to capture the moment gitu. Oke, lanjut. Oke guys, kita baru selesai photoshootnya. Lumayan panjang sih, tadi dari jam setengah 3 kita sampai sekarang itu jam setengah 5. Tapi rame sih, soalnya kliennya baik, jadi nggak terlalu demanding, nggak terlalu minta yang aneh-aneh. Jadi kita shoot hari ini enjoy banget barengan sama Jeremy, sama my trust videographer Larry Jiso. Kita ntar nanti tanya-tanya Jeremy, dia pakai kamera apa, gear apa, terus kalau misalnya foto apa yang dilihat dari fotonya gitu ya, mungkin supaya teman-teman tahu juga. Siapa tahu nanti bisa jadi ilmu ke depannya buat kalian mau foto-foto sebagai freelance atau sebagai profesional. Oke guys, kita baru selesai. Thank you Bray. Session kedua ya? Session kedua. Ini session kedua. The Kings Park, my Park. favorite location. Not really favorite lah, but one of mine. One of the best. Jadi di Kings Park ini tempatnya kayak nature gitu ya, Jar? Yes. Lebih ke nature. Jadi kalau misalnya kita mau foto kayak family, foto apa namanya, couple yeah, gitu, di Kings Park ini enak banget. Jadi kalau misalnya kalian mau foto nih, yang sering di Kings Park pas lagi sunset guys. Jadi dia kalau foto di Kings Park tuh udah tahu spotnya di mana-mana gitu. Jadi kalau kalian mau foto bisa nih langsung ke mana? Ke Jeremy Raung Photography. Iya, Jeremy Raung Photography. Nanti kita ngobrol-ngobrol lah sama Jere, Jar ya. Sip. Maksudnya dia pakai equipment apa, gear apa, terus kok foto tuh apa yang dilihat-lihat gitu. Kalau gitu, see you. Bagus-bagus. Yep, see you there.
Oke guys, kita hari ini udah selesai photoshootnya tadi bareng Jeremy. Nah seperti janji aku tadi, kita mau bakal tanya-tanya kayak apa sih fotografer di, gimana sih rasanya jadi fotografer di Perth gitu, di Australia gitu, susahnya apa, terus kayak gimana cara apa sih maksudnya handle beberapa klien gitu. Paling kita nanya-nanya soal itu sih, sama paling apa ya, gear yang paling penting ya. Biasanya anak-anak yang zaman sekarang tuh pengen tahu gearnya apa, hasil fotonya seperti apa gitu kan. Jadi kalian kalau yang kepo-kepo, ntar kalian bisa cek gear si Jerry apa aja. Oke, kalau gitu langsung ke Jeremy. Pertanyaan pertama, si Jeremy, kita mau nanya nih Jar, kayak hari ini tuh kan apa, lu photoshoot. Jadi maksudnya photoshootnya itu according to your plan, atau misalnya hari ini tuh kayak aduh agak aneh nih gitu. Jadi kayak gimana sih maksudnya lu rencanain plan lu sebelum mau foto orang gitu? Kalau gue biasanya sih plannya tergantung lokasi. Nah kalau yang hari ini itu kan dari kliennya udah bilang, oh dia maunya di UWA. Terus tapi dia cuma kasih satu option, terus gue bilang, oh ya udah, begitu kita langsung aja habis itu dari UWA ke Kings Park, karena itu biasanya Kings Park lokasi yang gue suka juga. Gue udah tahu di mana posisi-posisi yang bagus di situ. Dan jamnya juga gue udah minta agak sore-sore gitu. Ya. Jadi kan cahayanya bagus gitu. Jadi tempatnya juga asik gitu. Dan kalau soal dari plan sih tadi muter-muter aja UWA, kebetulan cuman tadi hari ini agak rame. Banyak orang yang foto-foto juga. Iya, banyak banget tadi, banyak yang rekaman dance juga. Jadi mau nggak mau ya kita ambil posisi sebisanya, cuman enaknya itu di situ sih, kalian bakal di push lagi gitu, gimana caranya supaya tetap kreatif, dapat hasilnya lebih bagus juga, walaupun benar. Susah gitu, tapi ya bisa diakalin gitu. Oh sama kok, tadi kenapa milih jamnya, jadi kita sebenarnya jam 2.30 ya, tapi habis itu masih kayak cahayanya terang banget ya gitu. Nah lu kenapa milihnya jam 2.30, misalnya kayak tadi 2.30 masih terang banget nih, itu termasuk ideal nggak buat lo kayak siang kayak tadi gitu? Sebenarnya kalau mau lebih ideal lebih sore lagi ya, kayak mulainya ke jam 3.30 gitu, karena biasanya kan kalau sore sore, kalau winter gini kan sunset around 5:30, cepet gitu ya sunsetnya. Jadi ya kalau bisa ya sekitar 3.30 atau jam 4 gitu, 1-2 jam shoot itu udah oke sih, udah cukup ya. I see. Jadi kalau yang pertama itu misalnya plan lu yang pertama kayak tadi datang lebih cepet ya biasanya untuk lihat tempat ya. Oh, kalau dari persiapan gitu Kalau dari persiapan ya datang ya sekitar 15 menit sebelum mulai biasa udah cukup sih. Jadi ya kita tahu aja situasinya, apakah itu sama yang kalian udah pikirin sebelumnya, atau tiba-tiba kan bisa aja kalian nggak tahu, tiba-tiba di lokasinya ada event gitu, dan kalian nggak tahu sebelumnya, dan tiba-tiba pas kalian datang ada event, kan nggak bisa pakai tempatnya. Kalau kalian early, kalian bisa langsung ngomong ke kliennya kita kesini aja dulu atau gimana. Jadi ya lebih fleksibel gitu. That's good. Nah tadi itu guys, note yang pertama harus datang lebih cepat, dan kayak aku tadi datang telat. Kerasanya cepet jadinya, padahal nggak juga sih. Jadi kita udah Jar, nanti 2.30 ya? Iya, 2.30 terus datang aja lebih cepat. Oke. Tadi kita 2.30 baru jalan dari rumah. Nggak boleh guys. Nggak boleh ya, jangan ditiru ya. Kalau kalian punya klien kayak gitu, jangan ditiru. Jadi pokoknya jangan sampai klien datang duluan daripada kalian. Good tips. Jadi itu pokoknya nomor satu datang duluan, jangan sampai klien nunggu. It's a good practice for business ya. Oke, kalau gitu tadi udah dijawab kan beberapa tips-tips dari Jeremy. Terus kita ke yang kedua nih. Yang kedua, biasa anak-anak kan kepo nih, Jar. Sekarang kayak, Bang, gearnya apa sih Bang? Bang, fotonya pakai apa? F-nya 2 poin berapa gitu ya. Nah, dari lu sendiri, lu prefernya, gini aja deh. Kamera pertama lu apa? Kalau kamera pertama gue dulu itu Olympus yang Micro Four Third EM10 Mark II. Itu very basic, but for learning it's very good, soalnya itu udah ada setting manualnya. You can choose your ISO, you can choose your shutter speed, aperture, whatever you semua settingnya ada lah pokoknya, jadi kita bisa belajar. Cuman it's not really good buat job kind of situation, soalnya karena itu Micro Four Third, sensornya kecil banget, jadi kalau slightly dark
sunset gini susah banget dapetin fokus, susah banget dapetin foto yang noise-nya nggak banyak gitu. Jadi kalau kalian buat belajar mungkin harganya juga lebih murah. Nah, jadi buat entry point itu is really good. Tapi kalau buat job, buat kerjaan, I really suggest getting a full frame, either DSLR or mirrorless. Nanti kalau full frame, micro four third lu kalian ini ya riset sendiri ya. Jadi kita mau bahas lebih kayak journey-nya ya. Kalian kalau mau yang lebih scientific itu cari aja banyak videonya. Banyak di YouTube, banyak banget dijelasin. Oke, jadi awalnya Olympus dan sekarang, nah kalau sekarang ini kayaknya tadi tuh kayak gue liat tuh gear lu kayak sangar gitu, udah termasuk sangar lah ya. Buat fotografer tuh udah termasuk sangar, apalagi lensnya ya. Kayak pas gue liat kayak wah gila nih lens tajam banget. Kan lu pernah kasih liat gue kan waktu kita lagi shoot foto makanan gitu. Nah, oke, lu kasih tau ke mereka deh Jarmos, kenapa lu switch ke gear lu yang sekarang gitu, transisinya itu kenapa gitu? Yeah. Jadi yang sekarang itu gue pakai itu Nikon. Kan tadi udah gue bilang dulu pakai Micro Four Third, dan waktu itu gue sempet nyoba ikut temen foto wedding dan itu benar-benar hancur guys. Waktu siang mungkin masih oke, cuman pas malam waktu reception hancur, nggak bisa itu kamera nggak bisa fokus. Like temen gue udah ambil berapa frame, gue satu aja susah banget nggak dapet. Jadi kayak langsung hari itu juga gue langsung decide no more, gue mau gue pengen terjun di sini bidang ini ya, jadi gue harus cari full frame. Nah kebetulan waktu itu temen gue pakai Nikon dan gue lihat dibandingin sama Canon, gue kebetulan waktu itu lebih suka hasil fotonya Nikon. DSLR juga I know it's quite heavy, tapi ya lebih preference aja kali ya. Sekarang kan banyak kan orang bisa pakai Sony atau pakai Nikon, Canon udah ada mirrorless juga, Nikon juga udah mirrorless, jadi really preference. Cuman yang gue pakai sekarang Nikon D750 sama D800. Kenapa dua? Karena gue prefer nggak ganti-ganti lens gitu, karena gue pakai mainly dua lens, 24 to 70 sama 70 to 200. Jadi standar lah ya. Jadi satu yang wide ke mid sama mid ke zoom gitu. Berarti nggak ada prime lens? Gue ada prime lens, cuman jarang banget. Itu gue pakai, kalau gue mau pakai itu gue biasanya pakai 35 sama 70 to 200 gitu. Jadi biasa pairingnya gitu. Oke. Berarti punya rumus sendiri lah ya gitu. Iya. Buat ini fotografer. I see. Nah jadi itu guys, tadi udah gearnya si Jeremy apa aja. Kalau kalian misalnya mau ngecek hasil foto dia bisa di Instagram ya? Ada di Instagram. Ada, sama ada website juga kan ya kalau nggak salah? Website ada juga. Ada ya? Kasih dong Instagram sama websitenya. Siapa tahu penonton pengen tahu gitu ya, kalau misalnya lagi di Perth gitu. Kalau Instagram sih di JV Raung, ntar ditulisin aja. Di sini ya? Nanti dimunculin. Oke. Terus apa? Websitenya? Kalau website kebetulan nggak hafal nanti. Nanti ditulisin juga guys, ditulis di sini. Iya. Jadi gitu sih. Mungkin yang terakhir aja, maksudnya buat orang-orang yang mau terjun ke fotografi nih kayak kita gitu, tips apa sih yang bisa lu kasih ke mereka? Maksudnya transisinya, misalnya lu kayak benar-benar mau terjun atau kayak freelance, maksudnya dari your experience itu gimana sih gitu? Cuman ininya aja gitu, briefnya aja. Kalau buat singkatnya aja kali buat singkatnya aja yang pasti pertama-tama yaitu kalian pick a camera gitu. Doesn't have to be very expensive. Within your budget, just take one and then just try it, use it, like take photo of apa aja gitu, landscape, portraits. Ajak teman-teman kalian yang fotogenik, terus suruh jadi model gitu. Jadi kalian tahu gitu gimana cara pakai kameranya, settingnya apa yang bagus, timingnya, lightingnya. Terus habis itu gimana ya, banyak juga sih kan orang kan kalau kalian kebetulan tahu teman kalian yang fotografer juga, mungkin bisa ikutan juga sama mereka. Kadang-kadang kalau ada job gitu ya ikut aja gitu, jadi tahu gimana sih mereka do the job, gimana mereka handle the client, gimana mereka talk to the client, bikin post atau gimana gitu. Oke guys, itu tadi ya dari Jeremy, fotografer di Perth. Jadi kita base-nya di Perth di Australia. Bukan kita, sebenarnya Jeremy sih. Aku di sini cuman kayak ya ngomong-ngomong aja lah biasa gitu, share gitu. Ya mungkin kalau dari kalian mau tahu lagi soal fotografi, kalian bisa mungkin tanya Jeremy juga ya. Sip. Di Instagramnya gitu. Tapi jangan tanya yang aneh-aneh gitu ya. Yang aneh-aneh tanya dia. Jadi ya kalau misalnya kalian lagi di Perth, pengen foto di Australia, you can contact Jeremy.
buat Thank you, family, thank you. buat family, couple atau maksudnya aku juga udah lihat how he works gitu, dia benar-benar kayak profesional. Terus itu kayak tadi datang cepet gak kayak aku tadi datang telat gitu ya. Jadi paling itu aja sih buat video kali ini. Mungkin video nextnya kita nggak tahu, mungkin travel video atau gimana gitu. Lokasi. Cari-cari lokasi hunting, mungkin aku bakal bawa kalian ke lokasi hunting atau pas lagi foto-foto biasa. Jadi untuk sekarang mungkin sampai sini dulu perjalanan kita. Oke Jar, kalau gitu silakan. Oke, segitu aja hari ini. Thank you guys for watching the video. See you guys next time.